Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan rahmat dan hidayah Allah taala kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal-bekal menuju akhirat. Karena akhirat itu perjalanan yang panjang dan kekal, dan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan bekalnya hanya di kehidupan dunia yang singkat ini. Maka mari kita selalu sadari akan hal itu, dan kita harus melecut, mencambuk diri untuk tidak malas dalam mengumpulkan bekal-bekal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa, setiap hamba Allah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad, untuk menyongsong hari esok, yaitu hari akhirat, hari esok yang pasti bahkan kekal dan abadi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita berada di majlis ini, di kesempatan ini, dalam rangka untuk mengumpulkan bekal-bekal itu. Dengan sebab kita salat, baik yang fardu maupun yang sunnah, dengan sebab kita zikir, doa, dan juga talabul ilmi bersama-sama pada kesempatan ini adalah untuk memperbanyak bekal-bekal menuju ke sana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, bab bayani kasrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, dengan ungkapan lain tentang banyaknya pos-pos yang dapat kita hampiri untuk mendapatkan bekal-bekal menuju akhirat. Hadis yang berikutnya masih diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu.
yang ditakhrij atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seorang laki-laki yang sedang berjalan menempuh suatu jalan, ishtadda alaihil atas, maka dia ditimpa oleh kehausan yang sangat, karena dia melakukan perjalanan dan dalam keadaan panas sehingga dia merasakan kehausan. Fawajada bi'ran, maka dia menemukan sebuah sumur. Fanazala fiha, kemudian dia turun ke sumur itu, tentu maksudnya untuk mengambil atau menciduk airnya. Fasyariba, lalu dia meminumnya. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar, artinya dia naik dari sumur itu, naik. Fa idza kalbun yalhasu ya'kulu tsara minal atash, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya atau menjilat dengan lidahnya. Ya'kulu tsara, dia memakan lumpur minal atas, disebabkan karena haus juga. Bisa dibayangkan di benak kita, seekor anjing melakukan hal yang tadi disebutkan dalam hadis itu, menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat lumpur jadi tanah yang agak basah untuk bisa merasakan sedikit air karena haus gitu. Tentunya dia belum mendapatkan air yang mencukupi untuk bisa menghilangkan hausnya. Anjing itu belum bisa menghilangkan hausnya. Faqala ar-rajul, maka berkatalah lelaki itu, laqad balagha hadzal kalbu minal atas misla alladhi kana qad balagha minni. Orang ini mengatakan, mungkin mengatakan kepada dirinya, sungguh anjing ini telah merasakan kehausan seperti kehausan yang tadi aku alami. Ya, jadi itu ceritanya begitu. Lelaki ini seorang yang bijak, peka perasaannya, lembut jiwanya, tidak mengabaikan segala kejadian yang ada di hadapannya begitu saja, tapi dengan cepat dia bisa menangkap apa yang ada di hadapannya dengan kelembutannya, dengan kepekaan perasaannya, melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Dapat kita bayangkan, mungkin kalau seseorang tidak memiliki kepekaan dan kelembutan jiwa, dia sudah merasakan segarnya air dari sumur dan menghilangkan dahaganya, tentu dia ingin segera melanjutkan perjalanannya. Dan ketika melihat seekor anjing dalam keadaan seperti itu pun, mungkin dia akan mengatakan, apa artinya anjing ini? Cuma seekor anjing. Ya. Dia hanya berlalu begitu saja. Tapi ternyata orang ini tidak seperti itu. Kemudian dia merasa iba kepada seekor anjing itu, padahal seekor binatang, dan binatang yang ada najisnya, tidak sebagaimana binatang-binatang yang lain yang tidak mengandung atau tidak memiliki najis senajis anjing. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Fanazalal bi'ra, dia kembali lagi menuruni sumur itu.
famala akhuffahu ma'an, maka dia memenuhi sepatunya dengan air. Dia memakai sepatu, biasanya namanya khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit yang telah disamak dan bagian atasnya agak tinggi sehingga kalau dipakai kedua mata kaki tertutup. Kalau kita sekarang semisal sepatu boot gitu, ya, dilepas sepatunya itu, kemudian digunakan untuk mengambil air, dipenuhi sepatu itu dengan air. Tsumma amsakahu bifihi, kemudian dia mencengkram atau memegangnya dengan mulutnya, karena mungkin dia harus menaiki lagi jalan yang dilewati untuk menuruni sumur, barangkali mungkin licin sehingga dia kedua tangannya berpegangan. Maka untuk bisa membawa sepatu yang telah berisi air, dia gigit dengan giginya, artinya dengan mulutnya itu. Hatta raqiya, sampai dia naik ke atas. Fasaqal kalba, kemudian dia memberi minum anjing itu. Ya, dikasih minum itu anjing yang sedang kehausan, sehingga anjing itu hilang rasa haus darinya. Maka apa? Dengan kejadian ini fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya. Artinya Allah menghargai kebaikannya, karena memang Allah memiliki nama Asy-Syakur, yang maha berterima kasih atas segala kebaikan hambanya sekecil apapun. Maksud terima kasih Allah adalah Allah mencatat kebaikan hambanya meskipun sekecil apapun dan memberikan balasannya sesuai dengan kehendaknya. Itu adalah nama dan juga sekaligus sifat yang dimiliki oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mensyukuri kebaikan seorang lelaki tadi, yang mungkin dalam pandangan orang banyak sepintas itu bukan perbuatan kebaikan yang hebat, yang itu biasa saja. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan dan tidak meluputkan nilai kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan bukan hanya Allah mensyukuri kebaikan orang tadi, lebih dari itu Allah faghfara lahu, dan Allah pun mengampuni dosanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaim ajron, apakah kita ini akan mendapatkan pahala dari hewan-hewan ternak kami? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidin ratbin ajrun, pada setiap jantung yang basah itu ada pahalanya. Artinya kalau kita memberikan makanan atau minuman kepada binatang, kepada hewan-hewan yang kita pelihara, sehingga jantungnya dengan sebab makanan dan minuman yang kita berikan kepada mereka menjadi basah alias mereka bisa hidup, maka jika niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, itu pun mendatangkan pahala. Iya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, kemudian juga ada sebuah riwayat yang lain lewat jalur Imam Al-Bukhari. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa'adkhalahul jannata. Maka Allah mensyukuri kebaikan laki-laki tersebut,
dan mengampuni dosanya. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi ada seorang hamba Allah masuk surga dengan sebab memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Ini menunjukkan bahwa pertama, lahan kebaikan itu begitu luas dan banyak dan bervariasi. Yang kedua, jangan kita meremehkan satu kebaikan. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, boleh jadi bukan hanya mendapatkan nilai pahala, tapi itulah yang menjadi sebab Allah ridho kepada kita dan merahmati kita, dan kemudian di akhirat memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Kemudian wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, ada kisah yang lain yang mirip dengan itu, yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, ya, tiba-tiba ada seekor anjing yang berkeliling-keliling mengelilingi sebuah sumur. Qad kada yaqtuluhul atos, hampir-hampir saja kehausan itu membunuhnya. Artinya ada seekor anjing mengelilingi sumur, dia ingin meminum airnya karena kehausan yang luar biasa. Hampir-hampir anjing itu mati gitu. Tapi kan anjing tentu kesulitan karena sumur itu berada di bawah, tidak bisa mengambilnya, tidak bisa melongokkan kepalanya untuk kemudian langsung meminum air sumur tersebut. Ya, jadi anjing ini kesulitan. Nanti kalau dia berusaha melongokkan terlalu dalam, nyemplung, bunuh diri anjing itu. Ya, kan anjing juga hewan itu, anjing termasuk hewan yang agak cerdas kan. Makanya sebagian anjing dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu keperluan manusia. Berburu binatang buruan, berburu penjahat, pakai anjing herder. Jadi dengan instingnya dia kalau terlalu dalam pun dia akan kecebur. Jadi dia tidak mau, enggan dia. Sehingga hanya berputar-putar saja gitu. Ya. Tiba-tiba apa? Idra'athu bagiyun min baghaya Bani Israel. Datanglah seorang wanita pezina. Jadi kegemarannya berzina. Boleh dikatakan semacam pelacur begitu. Kita sebut pelacur. Tidak usah diindah-indahkan bahasanya, sehingga nanti mengurangi keburukan perbuatannya karena diindah-indahkan bahasanya. Pelacur disebut dengan pramuria. Kok mirip dengan pramuka gitu. Ya. Itu menyesatkan istilah-istilah itu. Perbuatan keji dan buruk menjadi terkesan agak mending karena dibahasakan dengan bahasa yang halus. Ya. Bangsat dibilang koruptor, sehingga kalau koruptor seolah-olah agak mending daripada bangsat gitu. Mencuri ayam seekor disebut bangsat, mencuri uang 3 triliun disebut koruptor. Padahal 3 triliun kalau dibelikan ayam, berapa triliun ekor ayamnya itu, tapi disebut koruptor. Jadi kesannya agak keren ya. Bangsat yang ya necis, berdasi, naik sedan, nah, itu koruptor gitu. Ya, nanti di sidang kadangkala bisa ringan kalau duitnya banyak. Tapi kalau bangsat digebuki orang sekampung sampai mati. Bahkan masyarakat menyebut bukan mati lagi, mampus loh. Waduh, kasihan banget ini.
tidak adil ini. Ya sebutlah semua keburukan sesuai dengan keburukan itu. Dibilang pelacur sudah, nggak usah dibela-bela. Sebut pelacur supaya apa? Pobi, supaya masyarakat pobi dari pelacuran gitu. Ya, begitu. Sama dengan istilah bid'ah. Jangan sampai tidak ada sama sekali istilah bid'ah, karena kita selalu menggantinya dengan tidak ada tuntunan. Kecuali kalau lihat situasi dan kondisinya. Tapi kalau selalu aja istilah bid'ah di mana-mana, seakan-akan pantang disebut, nanti tidak ada istilah bid'ah. Padahal istilah ini adalah dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya umat ini pobi, supaya betul-betul menjauhi gitu. Ya. Kembali ke pembahasan. Hampir-hampir saja kehausan itu membunuh si anjing itu. Tiba-tiba datanglah seorang pelacur, wanita pelacur, dari para wanita pelacur Bani Israel. Kemudian si wanita pelacur ini merasa kasihan. Dia merasa iba melihat seekor anjing yang sedang kehausan itu. Fanaza'at muqaha, ya. Al-muq itu artinya al-khuf, sama dengan si laki-laki dalam cerita tadi. Maka dia melepaskan sepatunya, ya. Fastaqat lahu bihi. Kemudian dia mengambil air dari sumur itu dengan menggunakan sepatunya itu. Fasaqathu, kemudian dia berikan air itu kepada anjing yang sedang kehausan. Faghufira laha bihi, maka dengan sebab itu saja Allah ampuni dosa-dosa pelacur itu. Bayangkan, sekali zina itu sudah dosa yang sangat besar. Kalau pelacur itu berzinanya berulang-ulang. Tapi dengan sebab satu perbuatan baik yang dilakukan oleh wanita itu tadi, yaitu dengan memberi seekor anjing yang kehausan minum sehingga kehausannya hilang, maka dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa ini. Iya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari dua kisah itu kita bisa mengambil pelajaran betapa lahan-lahan kebaikan itu begitu luasnya. Bahkan dengan kita semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pengetahuan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, maka sepertinya dimanapun kita berada, di waktu kapanpun kita berada, terpampang di hadapan kita lahan-lahan kebaikan. Tinggallah kita ini ada kemauan dan kemampuan apa tidak. Maka seyogianya kalau kita ada kemauan dan ada kemampuan, sementara di hadapan kita terpampang lahan kebaikan, maka sewajarnya, sepantasnya kita melakukan kebaikan itu, supaya kita menjadi hamba Allah yang kaya raya dengan nilai pahala. Sungguh sangat berbahagia jika seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan abadi di akhirat, dia memiliki tabungan pahala yang sangat banyak. Ada nilai pahala dari ibadah ini, ada nilai pahala dari ibadah itu, ada nilai pahala dari amal ini, ada nilai pahala dari amal itu. Dan kita tidak tahu mana yang Allah berkehendak untuk melipat gandakan dengan luar biasa lipatan pahalanya. Ya. Kalau kita merasa dalam beramal soleh ini khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perbanyak amal soleh itu supaya peluangnya semakin besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang menarik
yang dikisahkan oleh Nabi SAW, dan kisah ini adalah nyata karena kisah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih pasti kisah yang faktual. Artinya kalau di masa yang lalu berarti benar-benar telah terjadi, dan kalau di masa yang akan datang maka benar-benar nanti akan terjadi. Seperti dua kisah yang tadi disebutkan tentang seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Maka dengan sebab itu Allah mengampuni dosanya dan bahkan memasukkannya ke dalam sorga. Demikian kisah yang kedua yang lebih menarik lagi, seorang wanita pelacur, seorang wanita fasiqah. Fasiqah itu artinya hobinya maksiat, bukan sesekali maksiat. Kalau sesekali maksiat itu bukan fasik, bukan fasiqah. Kalau fasik, fasiqah itu sudah kegemarannya maksiat. Ya, walaupun dia sholat, nah itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan, nah itu fasik. Ya. Seorang wanita dari kalangan Bani Israel ini adalah seorang pelacur. Suatu ketika dia melihat seekor anjing berputar-putar di tepi sumur. Terlihat dia kehausan, muncul rasa ibanya, kemudian dia berniat untuk menolongnya. Dan ini menunjukkan keikhlasannya. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Tidak mungkin wanita ini mengharapkan sanjungan dari orang lain karena tidak ada yang melihatnya. Maka sebagaimana nasihat dari para ulama, di antara tips untuk bisa amal soleh itu ikhlas, kita harus pandai menyembunyikan amal soleh kita. Ya, jadi jangan terbalik, kita pandai menggembar-gemborkan amal soleh kita, itu keliru. Menggembar-gemborkan itu karena terpaksa, dengan tujuan baik untuk memotivasi orang lain, misalnya untuk menghidupkan sebuah sunnah yang telah dimatikan oleh kebanyakan orang. Tapi kalau tidak ada niatan-niatan seperti itu, amalan yang baik sebaiknya dirahasiakan, jangan sampai ada orang lain tahu. Karena itu bisa menjaga hati untuk tetap ikhlas. Maka ada sebagian dari as-salafus saleh, kalau dia sedang baca Al-Quran di rumahnya, tiba-tiba datanglah tamu, mengetuk pintunya, mengucapkan salam, dia langsung menghentikan membaca mushaf dan dia tutup, taruh mushafnya di tempatnya semula seolah-olah dia tidak sedang baca Al-Quran. Barulah kemudian membukakan pintu dan mempersilahkan tamunya masuk. Tapi kadang-kala kita malah terbalik. Ketika sedang baca mushaf ada tamu, wah, mushafnya sengaja biar terbuka begini, biar dia tahu kalau kita ini habis baca Al-Quran, sehingga kita itu dianggap sebagai ahlul Quran, gitu. Ya, apa artinya disebut ahlul Quran kalau juga kita memiliki gelar di sisi Allah ahlur riya was sum'ah, bukan ahlul ikhlas. Ini kita perlu belajar, pandai merahasiakan, menyembunyikan apa? Kebaikan. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga pernah memberikan nasihat, ya, sembunyikanlah amal-amal kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan amal-amal keburukan kalian. Amal buruk kan kita tidak ingin orang lain tahu kan, karena kita merasa malu. Sebenarnya berbanding lurus dengan itu, untuk sesuatu yang kebalikan dari amal buruk yaitu amal baik, kita pun harusnya suka menyembunyikan amal baik itu agar orang lain tidak tahu, sehingga tidak ada celah untuk kita itu riya ataupun sum'ah. Kita mengambil ibrah, pelajaran dari kisah
wanita pelacur ini. Jangan salah mengambil pelajarannya. Jangan salah ya. Nggak apa-apa kita ini bermaksiat sesuka hati lah, sudah sebanyak-banyaknya. Yang penting nanti suatu ketika kita itu beramal soleh yang ikhlas. Syukur-syukur persis menemukan seekor anjing juga gitu, yang kehausan gitu. Salah persepsi itu, gagal paham. Bukan sisi itu yang dimaksud dalam kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sisi kebaikan ini loh, walaupun terlihat oleh sebagian orang adalah remeh ataupun kecil, tapi kalau dilaksanakan dengan ikhlas yang tinggi, maka Allah pun meridhai hambanya yang melaksanakan amal ini dan melipat gandakan nilai pahalanya sampai-sampai dosa-dosanya pun dihapuskan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyimpulkan dari kisah wanita pelacur Bani Israel yang memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan itu, beliau mengambil kesimpulan. Beliau mengatakan yang artinya terkadang suatu amal kebaikan dengan kualitas ikhlas yang sangat tinggi itu dapat menggugurkan dosa besar. Karena apa? Diambil pelajaran dari wanita pelacur itu. Dengan amalan yang terlihat secara zahirnya tidak terlalu hebat, hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan sekali saja, maka Allah meridhai wanita ini dan menghapuskan dosanya. Padahal dosanya sudah nampak. Yang nampak saya sudah jelas, apa itu? Berzinanya. Belum lagi mungkin yang lain-lainnya gitu. Ya kan? Dengan sebab itu Allah gugurkan dosanya. Sekali lagi kesimpulan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, terkadang suatu amal soleh karena nilai ikhlas yang sangat tinggi, hanya Allah yang tahulah menilainya itu, derajat penilaiannya itu. Itu bisa saja menjadikan Allah ridha dan menggugurkan dosa besarnya. Ini rahasia dari sebuah keikhlasan yang harus kita perhatikan, dipelajari dan dipraktekkan dalam amal-amal kebaikan kita. Si wanita ini benar-benar ikhlas, tidak ada orang lain yang tahu. Berangkat dari rasa kasihannya, ini menunjukkan kelembutan jiwanya, ibanya, walaupun terhadap seekor binatang yang ada najisnya, bahkan najis yang sifatnya mughaladah, terutama di air liurnya itu, anjing. Ya. Ini kita sendiri belum bisa dan mungkin tidak bisa menangkap seperti apa derajat keikhlasan wanita ini gitu. Hanya Allah yang mengetahui derajat keikhlasan wanita ini. Sampai dengan sebab amalan ini saja Allah mengampuni dosa wanita pelacur ini. Ini pelajaran yang berharga buat kita, bahwa perlu kita belajar ilmu maupun praktek dalam masalah keikhlasan ini. Hanya Allah yang tahu lubuk hati kita yang paling dalam. Kemudian baru kita sebagai orang yang memiliki hati ini, ya, perlu dilatih seperti ini. Besarnya nilai pahala bukan semata-mata karena besarnya amalan kebaikan itu secara zahirnya. Bahkan bukan semata-mata karena banyaknya juga. Tetapi kita harus juga belajar untuk bisa memunculkan nilai keikhlasan yang sangat tinggi kualitasnya.
Sekali lagi ini kita ambil pelajaran dari kisah wanita pelacur Bani Israel yang telah memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dan juga bisa dikiaskan secara kias aulawiyah. Kalau memberi minum seekor binatang yang ada najisnya saja seperti anjing ini, dengan kualitas keikhlasan yang tinggi, sedemikian inilah keutamaannya. Lalu bagaimana kalau kita memberi minum seorang manusia? Bahkan memberi minum seorang manusia ahli tauhid dan soleh, tentu lebih besar lagi nilai pahalanya. Ini kita harus latih diri kita dari hal yang sederhana. Barangkali kita di sebuah jalan yang sepi, tidak ada orang lain, berpapasan dengan orang tua yang sudah kelihatan lunglai karena usianya dan kelelahannya, yang dia mungkin sedang menuntun sepeda ontel yang sudah jelek. Ternyata di belakang sepedanya dia membawa daun-daun pisang untuk dijual. Cobalah kita latih kepekaan jiwa kita untuk memunculkan ikhlas, meniru wanita pelacur, bukan melacurnya, tapi kisah yang tadi itu. Barangkali kita punya makanan, minuman yang kita bawa, cegat dia, tegur dia, mau kemana, kasih minuman, kasih makanan. Nggak ada orang lain yang tahu. Nggak perlu dipotret lalu dikirim ke grup WA. Rusak ini dunia. Rusak ini. Ya. Jadi itu fasilitas untuk ria itu kalau begitu. Tidak ada orang lain tahu. Kita datang ke rumah pun istri kita nggak usah diceritain. Khawatir kita merasa nanti ingin supaya kita dikagumi oleh istri kita. Wahai suamiku, engkau memang seorang pria idaman. Wahlah. Ya, nggak perlu ada yang tahu. Ini berlatih ikhlas. Insya Allah si orang tua itu akan senang, tersanjung. Mungkin bisa meneteskan air mata karena terharu. Atau mungkin kita cegatlah dia, lalu kita kasihlah uang tanpa harus kita mengambil barang karena kita nggak butuh dengan barangnya. Kasih uang lah, di dompet kita ada berapa. Insya Allah dia akan senang karena dia susah payah seperti itu kan memang mencari uang, terpaksa. Semestinya dia itu mungkin istirahat di rumah, tapi mungkin siapa yang memberi dia nafkah? Kalau dia orang kaya mustahil seperti itu, nggak mungkin itu. Nggak ada orang kaya seperti itu. Dia pasti orang miskin. Dia orang yang kesusahan. Setua itu dia menempuh perjalanan panjang, dia bawa terik matahari yang panas, menuntun sepedanya, membawa dagangan yang belum tentu segera laku itu. Kita beri sesuatu. Masya Allah, ini melatih keikhlasan, melatih kelembutan jiwa. Dan ini salah satu penunjang untuk bisa khusyuk dalam ibadah-ibadah kita. Karena kekhusyukan itu bukan hanya digembleng jiwa dengan lembaran-lembaran kitab saja, tapi dengan lembaran-lembaran kehidupan nyata. Sebagaimana para rasul, para nabi dan para sahabat bisa tampil menjadi hamba yang khusyuk dalam ibadahnya karena digembleng dengan kenyataan hidup yang prihatin dan penuh dengan tantangan. Dan mereka menghadapinya dengan kesabaran dan keikhlasan. Nah, ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita belajar mengamalkan apa yang kita ilmui ini? Tidak sepantasnya kita belajar hanya menumpuk-numpuk ilmu saja. Karena ilmu yang ditumpuk-tumpuk ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh kita mengamalkannya dan kemudian mendakwahkannya.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Memang tidak mudah kita mengamalkan ilmu itu. Walaupun ilmu itu sangat mudah kita pahami. Oleh karena itu teriring niat untuk bisa mengamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, kita pun merasa lemah dalam pengamalan ini, maka kita mohon kepada Allah untuk selalu memberikan kekuatan, terutama kekuatan rohaniah melalui hidayah taufiknya, sehingga kita bisa menampilkan amal-amal yang ikhlas, amal-amal yang berkualitas. Demikian, mohon maaf atas segala kehilafan dari saya dan kekurangan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan silakan dikumandangkan adzan, insyaallah setelah itu kita akan membahas pertanyaan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja kita mulai dengan sesi pertanyaan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ya saya maafkan. Ya, kan memulainya dengan afwan. Bertanya di luar tema, bagaimana jika ada seorang wanita
yang dia ingin menuntut ilmu ke Mesir misalnya. Bagaimana hukumnya Ustadz dalam hal safar? Ya, ini pertama memang berarti wanita ini memiliki semangat yang tinggi ya, dan kecintaan yang begitu tinggi terhadap ilmu ya, ilmu agama. Sampai-sampai dia ingin menuntut ilmu ke luar negeri gitu. Terus bagaimana ini hukumnya dalam hal safar ini? Ya, saya akan menjawab semampu saya ini kan. Barangkali mohon maaf kalau tidak memuaskan jawabannya. Pertama, ya, alangkah baiknya bagi seorang wanita itu memaksimalkan menuntut ilmu di daerahnya lah. Buat apa melancong ke luar negeri, padahal di negerinya saja belum terkuras ilmu-ilmu dari para ulama yang ada di negeri ini, belum maksimal untuk ditimba ilmu-ilmunya. Padahal kian hari semakin bertambah para ustadz, para alim yang memiliki ilmu yang banyak, yang tinggi dan beraneka ragam, karena mereka habis kulaan juga bertahun-tahun di luar negeri. Ada yang bergelar doktor, ya, beberapa doktor. Itu lebih baik, lebih aman dari fitnah, gitu loh. Karena kalau kita perhatikan salafun saleh, ya, kita tidak menemukan itu para wanita yang sampai jauh sekali menimba ilmu, melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri berikutnya. Yang ada itu kan para lelakinya. Memang ada kita temukan, ya, perawi-perawi wanita yang meriwayatkan hadis, tapi mereka kan menuntut ilmu dari orang-orang yang dekat dengan mereka. Ya. Jadi itu yang pertama, alangkah baiknya dikuras dululah ilmu di negerinya, di daerahnya. Khawatirnya langsung saja dia melompat gitu, menimba ilmu ke negeri orang, ke luar negeri. Padahal banyak beberapa orang yang bisa ditimba ilmunya di negerinya tapi dilangkahi gitu. Kalau kita mengambil pelajaran dari mencari ilmunya as-salafus saleh, ya, dan para ahli hadis, dari kalangan kaum laki-lakinya pun mereka biasanya memaksimalkan menguras ilmu di negerinya dulu, baru kemudian setelah dirasa sudah cukup, ya, mengambil banyak ilmu dari ulama-ulama di negerinya, baru mereka kemudian melancong ke luar negeri gitu. Bahkan biasanya mereka mengambil ilmu dari keluarga dekatnya, dari ayahnya, karena ayahnya juga seorang ulama, dari pamannya, karena pamannya juga seorang ulama, dari ulama di kotanya atau di daerahnya, didatangi kemudian mulazamah untuk mengambil ilmu langsung dari mereka, baru kemudian mereka melancong keluar negeri. Dan ini yang dilakukan oleh si akhwat ini, khawatirnya, dan mungkin sajalah kemungkinan besar belumlah maksimal udah langsung ke luar negeri gitu. Kenapa kok demikian? Karena ya jelas kalau ke luar negeri beresiko, ya, apalagi bagi seorang wanita, kemungkinan terjadinya fitnah menimpa dia lebih besar, lebih lebar daripada yang menimpa lelaki dari sisi masalah safar ini. Makanya untuk laki-laki tidak usah didampingi kalau safar oleh siapapun, tidak wajib. Tapi kalau wanita safar wajib didampingi oleh mahramnya atau oleh suaminya. Dan mahram itu pun bukan sesama wanita, seorang laki-laki
yang telah balik dan tentu akalnya sehat. Dan ada hubungan nasab atau hubungan darah yang dekat. Itu. Nah, ini kalau langsung ke Mesir begini, ini yang lebih baik adalah di negerinya dulu, di daerahnya dulu. Itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang dia ingin belajar ke luar negeri, maka tentu harus didampingi oleh mahramnya. Ya. Apalagi kalau dia sudah bersuami, yaitu suaminya yang lebih maslahat kalau mendampingi dia dalam studinya. Tentang masalah seorang wanita yang mondok di pesantren itu juga masih menjadi pembahasan di kalangan para ustadz. Karena kalau sudah menempat di ma'had tidak didampingi lagi mahram. Sebab mahramnya hanya mengantar di perjalanan, lalu dititipkan kepada pengurus ma'had, kemudian ditinggalkan lagi pulang ke rumah, ke daerahnya. Jadi ahwatnya di sana tidak ada mahram. Ini aja masih diperbincangkan. Karena apa? Karena kan mengenai statusnya dia, itu safar atau tidak. Kalau dibilang safar kan memang iya kan, walaupun sudah nazil istilahnya, sudah menetap di situ. Kalau dibilang sudah mukim, untuk mengatakan mukim itu kan harus ada alasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, hasil dari riset beliau, penelitian beliau, seseorang yang berangkat menuju tempat yang lain dari daerahnya itu dalam jarak yang jauh, lalu kemudian menetap di suatu daerah itu, disebut mukim karena memenuhi dua syarat. Pertama, niat mukim, niat. Yang kedua, dia tinggal itu kalau tidak salah lebih dari 4 hari di situ. Ya. Nah, bagaimana kalau seseorang yang mondok berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tapi dia tidak berniat mukim di situ, KTP-nya masih KTP kampungnya, ya kan? Dan juga kalau dia pulang ke kampungnya, malah dia menganggap begitu sampai ke kampungnya dia merasa mukim, loh. Terus bagaimana? Ya, kan? Jadi itu saja masih diperbincangkan. Yang lebih aman tentu, sekalipun sudah menetap di suatu ma'had atau universitas, bagi wanita itu sebaiknya didampingi oleh mahramnya. Kalau yang sudah bersuami, yaitu suaminya yang lebih utama. Ya. Nah, sekarang ini kalau misalnya seorang wanita belajar ke Mesir, nggak ada mahramnya, mahramnya hanya mengantar saja kan ke sebuah universitas. Setelah mengantar, lalu kemudian mahramnya kan pulang lagi ke tanah airnya kan. Si wanita ini ditinggalkan sendirian. Nah, ini kalau dia masih ada di ma'had itu, ya masih mending lah. Itu tadi masih kita perbincangkan itu masalah hukumnya. Tapi kan namanya orang yang belajar itu tidak selalu ada di ma'hadnya, tidak selalu ada di universitasnya. Kadang-kadang dia rekreasi juga gitu loh, ke tempat yang jauh dari situ. Itu kan jelas safar, nggak ada mahramnya. Ya, kadang-kadang harus pergi ke tempat yang lain mungkin untuk sebuah studi gitu. Itu pun tidak mungkin juga ada mahramnya. Nah, riskan sekali. Dan kembali kepada ayat dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Allah perintahkan para wanita itu hendaknya mereka berada di rumahnya. Itu yang lebih baik, lebih aman dari fitnah. Dan belajarlah di rumahnya atau di daerahnya yang dekat sesuai dengan situasi dan kondisinya dan kemampuannya. Kemudian bagi seorang wanita itu, kalau dia itu sudah agak dewasa, sebaiknya berpikirlah untuk membangun rumah tangga. Ya.
Dia mencari seorang lelaki yang soleh untuk dijadikan sebagai suaminya, kemudian sibukkan dirinya untuk berkhidmat kepada suaminya. Kalau punya anak, ya mentarbiyah, mendidik anak-anaknya. Dan belajarlah, ya, kalau ada waktu-waktu yang senggang di luar dari kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya. Ya, tidak usah wanita terlalu mentereng-mentereng ingin mendapatkan gelar kesajanaan. Lihatlah bagaimana para wanita sahabat, putri-putri Rasulullah SAW, para tabi'in dari kalangan para wanita, para atba'ut tabi'in, istri-istrinya para ulama yang terkemuka itu, gitu kan. Ya, karena apa? Sampai dia kok belajar itu berangkat ke luar negeri, itu sangat riskan. Ya, jadi untuk lebih lengkapnya kalau kasus seperti ini ya memang ya harus kita berbincang-bincang lebih leluasa dengan orangnya langsung lah. Kalau di forum seperti ini tentu tidak cukup waktunya. Dan mungkin banyak hal-hal yang lain yang juga perlu disampaikan, kan gitu. Nah, cuma ya itulah jawaban saya ala kadarnya. Intinya sebaiknya ya janganlah ke luar negeri untuk belajar seorang wanita. Yang dekat-dekat saja sudah banyak sekarang. Mahad-mahad bermunculan, ya, majelis-majelis taklim, bahkan ada kuliah online. Gitu. Ada kuliah HSI, apa itu? Yang dibimbing oleh, diasuh oleh Dr. Abdullah Roy. Ya. Nah, itu. Itu ibu-ibu, para umahat, para akhwat bisa mengikuti lewat online, lewat HP, pelajaran tauhid itu. Banyak sekarang fasilitas-fasilitas untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Majelis-majelis taklim juga banyak tersebar di mana-mana. Kalau ingin intensif ya di ma'had-ma'had di negeri kita atau di daerah kita sendiri. Jawa Timur misalnya ada, di Gresik ada, di Malang ada. Ya toh, untuk para wanita, ya kan? Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz bertanya di luar tema. Iya. Ana berasal dari keluarga yang belum paham agama. Kemudian ana sekarang lebih diridhoi ya untuk bekerja di tempat industri atau instansi yang notabene-nya antara akhwat dan ikhwan bergaulnya secara bebas. Oh, dalam istilah syariat itu ikhtilat gitu ya, bercampur baur tanpa batas laki wanita yang telah dewasa bukan mahram. Ikhtilat ya, itu dilarang, itu haram. Bagaimana ana bisa menjaga komunikasi dengan lawan jenis sedangkan ana setiap hari bertemu dengan mereka? Ya. Ini laki-laki ya. Tapi pertanyaannya kok tertulis lewat kertas. Kalau laki-laki biasanya kan tanya langsung gitu. Berarti ini perempuan ya. Lalu dia mengucapkan jazakillah. Saya disebut perempuan gitu. Aduh, jadi lemes deh saya lagi. Ya mohon maaf ini sedikit ini ya guyon lah. Ini kan saya juga harus bisa mengidentifikasi ini yang bertanya laki-laki apa perempuan gitu loh. Karena itu beda nanti fatwanya beda istilahnya.
Coba saya cermati dulu lah ini indikasi-indikasinya. Siapa tahu saya juga sedikit punya bakat jadi detektif. Ini laki-laki apa wanita gitu. Iya, ini dari kata-katanya ini coba kalau dilihat dari tulisannya kok rapih banget itu. Kalau Ikhwan tuh biasanya tulisannya ceker gajah. Ini kok rapih gitu tulisannya. Nah, terus ada kata-kata yang notabene-nya antara akhwat dan ikhwan. Kalau ikhwan biasanya mendahulukan ikhwan dulu. Antara ikhwan dan akhwat gitu. Ya, ini akhwat dulu gitu. Jadi kemungkinan ini perempuan yang tanya ini. Terus indikasi yang kedua, bertanyanya lewat kertas ditulis. Nah, itu. Kalau ikhwan tuh langsung tanya di sini biasanya. Jadi ini kemungkinan perempuan nih. Nah, jadi kalau perempuan, anggap sajalah perempuannya, mudah-mudahan tidak salah. Ya, gimana ya? Ini saya sendiri tuh merasa kasihan dan prihatin kepada para akhwat muslimah, terutama yang ditemukan di lapangan ini. Saya kadang taklim ya, malam itu pulang nyampe jam 10. Di jalan raya itu banyak akhwat-akhwat yang notabene muslimah. Mereka sedang duduk terkantuk-kantuk menunggu bis perusahaannya untuk menjemput mereka ke perusahaannya karena shift malam. Saya itu ternyuh gitu loh. Begini fenomena kaum muslimin gitu. Para akhwat muslimah ya. Dan merasa berdosa sebagai lelaki muslim, tidak bisa berbuat untuk mereka gitu loh. Itu dalam pikiran saya. Gitu. Fenomena itu. Sampai-sampai saya sedikit berandai-andai kalau di zaman Umar bin Khattab gak mungkin kayak gini terjadi gitu. Sang khalifah ini benar-benar akan menjaga martabat, menjaga kehormatan, menutup aurat para muslimahnya. Sehingga mereka akan dijaga dan disimpan di rumah-rumah mereka yang aman dan tertutup bagaikan mutiara-mutiara indah yang diletakkan di tempat yang sangat indah juga. Gak akan meleleran kayak gini, kasihan malam-malam. Ya. Karena itu sebenarnya sudah melampaui dari kodrat kewanitaannya dari sisi bekerjanya itu. Harus ke perusahaan, ke pabrik, kena shift, malam-malam harus berangkat. Pulang mungkin bisa jadi dini hari atau mungkin pagi hari. Padahal seorang muslimah yang ideal itu dia tinggal sajalah di rumahnya. Ketika dia belum menikah, walinya yang menanggung nafkahnya, walinya. Ketika sudah cukup menikah, dinikahkan dengan seorang lelaki yang soleh dan bertanggung jawab. Sehingga untuk memberikan nafkah ini estafet diambil alih oleh suaminya. Itu alangkah mulianya wanita-wanita muslimah itu kalau diperlakukan seperti itu gitu. Iya kan? Dan banyak juga wanita-wanita yang bekerja itu ke perusahaan-perusahaan kena shift juga sudah punya suami. Terus suaminya ini gimana sih gitu kan? Kalau kita jadi suaminya gak mungkinlah kita mengizinkan, kita gak ridho, dan kita punya rasa cemburu. Nanti di perusahaan, waduh campur baur dengan laki-laki, kadangkala juga mereka guyonan dan sebagainya. Di manakah perasaan cemburu kaum lelaki muslim ini? Tidakkah ini disebut dengan dayus? Yang Nabi SAW mengatakan ada 3 golongan manusia yang tidak masuk surga, bahkan diharamkan masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, peminum khamar. Yang kedua adalah al-aq, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah ad-dayyus, alladzi yukirru fi ahlihil khabas. Dayus itu kata Nabi, seseorang yang meridhai atau membiarkan keburukan dilakukan oleh keluarganya. Ya.
Makanya ini kalau seorang akhwat bekerja, kasihan. Di pabrik, industri, dan di situ berkholwat dengan berikhtilat dengan para lelaki bukan mahram. Jelas ini maksiat. Jelas ini fitnah. Mungkin saja akhwat itu ngaji di masjid sampai untuk ngaji saja dikasih tabir. Giliran sudah pulang dari ngaji dia kerja di pabrik, nggak ada istilah tabir. Jadi hal yang rancu. Maka sebaiknya bagi akhwat yang mengalami bekerja di sini, mungkin saya husnudon saja karena sebuah tuntutan kebutuhan mungkin. Saya husnudon saja. Maka alangkah baiknya segeralah mencari atau minta dicarikan pasangan hidup, suami, ya, dicarikan calon suami. Kalau belum bersuami, segera menikah dan biarlah tanggung jawab mencari nafkah diserahkan sepenuhnya kepada suaminya. Nanti kalau istri ingin membantu, silakan, tapi tentu tidak seberat kalau dia itu sendirian seperti itu. Dia bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kodratnya. Mungkin di rumah dia bisa jualan kecil-kecilan, bisa menjahit dan sebagainya. Gitu. Bisa bisnis online, nanti yang ngantar suaminya. Tapi kalau sudah di pabrik, di instansi, lalu di sini ikhtilat, nah ini sudah maksiat. Sudah terjerumus ke dalam kubangan fitnah gitu loh. Terutama fitnah syahwat gitu. Ya, jelas ini tidak baik terhadap agama si wanita ini. Ya, nah, kalau si wanita ini sudah memiliki suami, ya, suaminya dikasih nasihat, ya, bahwa biarkan aku di rumahmu untuk lebih maksimal melayani kamu dan merawat anak-anak kita, gitu. Kan begitu. Dan juga nasihat untuk wanita, insya Allah aku akan belajar lebih qanaah lagi. Insya Allah itu bisa jalan dengan baik. Nah, lain halnya kalau si wanita nggak mau bekerja, suaminya bekerja, gajinya pas-pasan, si istrinya hidupnya jet set, royal, banyak tuntutannya, ya pusing juga suaminya. Akhirnya dia mengatakan, lah kamu kenapa kok berhenti bekerja? Gitu, ya kan? Kenapa kok berhenti bekerja? Aku nggak mampu memenuhi semua keinginanmu. Ya kamu juga harus bekerja gitu. Dulunya kamu kerja, kamu berpenghasilan dulunya. Jangan dibebani aku terus. Nah, jadinya kacau tatanan rumah tangga dan sistem rumah tangga itu. Makanya itu tadi, suamilah biar yang maju ke medan medan tempur, ke medan bekerja, itu kan. Aku yang di rumah, aku doakan, aku bantu kamu. Bahkan mungkin ada pekerjaan kecil-kecilan yang sesuai dengan kemampuan, ya aku lakukan, gak apa-apa. Itu. Nah itu lebih baik. Dan satu hal lagi tadi, aku akan belajar untuk lebih qanaah. Bisa jalan itu, insya Allah bisa jalan. Nah, jangan kemudian seperti ini, kasihan wanita di pabrik, di instansi itu. Sudah harus ada saatnya gerakan untuk mengundurkan diri bagi para wanita muslimah untuk kerja di pabrik itu sudah. Dan itu juga saya kira bagian dari upaya orang-orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin. Dibikinlah industri-industri yang di situ menyedot tenaga kerja para wanita, bahkan para wanita muslimah dimasukkan dalam berbagai lini pekerjaan. Dan dari satu sisi akhirnya banyak bujangan-bujangan lelaki-lelaki muslim yang lahan pekerjaannya diambil alih oleh para wanita. Sehingga banyak pria-pria muslim yang menganggur. Kalau sudah menganggur, ini sudah problem sosial. Menunda menikah alasannya apa? Lagi-lagi kata B.J. Habibie, ekonomi. Nah itu. Karena itu diantara faktornya, lahan-lahan pekerjaan yang sudah sempit di negeri ini diambil alih oleh para wanita. SPBU kan sudah para wanita banyak.
Sampai kerja nggak kenal waktu, coba bayangkan. Saya kasihan itu. Karena kan kita sering ke SPBU, di berbagai waktu kita ke SPBU. 24 jam non-stop. Di situ banyak para wanita. Bahkan ada sebagian yang berkerudung gitu. Nah itu. Akhirnya para lelakinya bingung, waduh mau daftar ke SPBU sudah nggak ada. Masih mending yang punya jiwa ya wirausaha, dia tidak bisa diterima di Pertamina, dia bikin Pertamini di depan rumahnya. Nah ini, jadi mari kita upayakan perlahan-lahan gerakan para wanita muslimah resign dari pabrik. Jadi wanita muslimah atau bahkan jadi seorang ibu muslimah yang lebih terhormat, lebih aman dari fitnah, dan bisa banyak berbuat untuk Islam dan kaum muslimin dari rumah itu. Sebab markas ya, kaderisasi pejuang-pejuang Islam itu diawali dari rumahnya. Maka disebut oleh para pendidik muslim, madrasatul ula li auladiha. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk siapa? Anak-anaknya. Lah kalau sekolahnya pindah ke pabrik, di rumah nggak ada sekolah akhirnya. Itulah masalah. Jadi seperti itulah jawaban saya kurang lebihnya ya. Sebaiknya kalau yang bertanya ini memang yang mengalami seperti yang ditanyakan ini, pikir-pikir dan ancang-ancang untuk resign, untuk keluar. Ya, kalau belum menikah ya seperti tadi saya katakan. Kalau yang sudah menikah ya itu juga seperti yang tadi saya katakan. Ya, nah makanya ini itu saya sering kan memompa semangat bagi para bujangan-bujangan yang belum kawin ini loh, untuk berjuang ya, memiliki ya maisah yang halal sedikit-sedikit gak apa-apa. Lalu percaya dirilah untuk menikahi para akhwat-akhwat itu loh ya, baik yang gadis maupun yang janda itu. Ini nanti kaitannya ini sangat kompleks sekali ini. Solusi, bagian dari solusi. Semangat menikah itu solusi. Jangan dipersepsikan negatif aja gitu loh. Wah itu Sarbuji bin Rabian. Saya cuma 2 kali Rabian disebut Rabian. Baru 2 kali disebut Rabian gitu. Ini solusi gitu itu. Nah, balik kita yang sudah mengenal agama ini, yang sedikit banyak sudah punya ilmunya, kan kita nggak mungkin rela lah istri kita dibiarkan masuk pabrik, nggak mungkin. Walaupun kita ini mungkin ekonomi pas-pasan, tetap nggak ridho membiarkan istri kita kerja di pabrik. Jangankan keluar pabrik, keluar rumah aja harus izin dulu kan sama kita, sama suaminya kan gitu. Nah itu bagus. Maka kepada para pria muslimin, terutama yang ada di majelis ini, tampillah Anda sebagai pahlawan-pahlawan bagi para wanita muslimah. Selamatkanlah kehormatan mereka, selamatkanlah agama mereka. Itu ya, nikahi wanita-wanita yang masih melajang, yang kemudian harus bekerja. Dengan dinikahi, berhentikan dia bekerja, bawa ke rumah kita lindungi, kita jaga agamanya, kita jaga jiwa dan raganya. Luar biasa, suatu ibadah yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa ya. Jadi coba direnungkan nih para jejak-jejak yang belum kawin ini, ojo mesam-mesam goyang-guyu tok ae iki. Kok tak goyang banyu. Ya. Berpikir yang lebih jauh gitu ya. Kalau mau menikah itu jangan terlalu banyak dipakai ilmu fikihnya lah, kadang-kala maslahat, mudarat, maslahat, banyak pertimbangan. Lebih tonjolkan ilmu tauhidnya. Kadang-kala fikihnya juga fikih yang tidak rajih gitu. Belum lagi bingung dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ustadz lagi, bukan para imam.
fikih. Anak ekonomi segini, nanti istri mau dikasih apa? Wah, ini menimbulkan mudorot. Mudorot. Nah, ini karena terlalu mengacu ke fikih, bukan juga pada tempatnya. Tauhid, fikihnya itu nanti nador pakai fikih. Ya, melamar pakai apa? Fikih. Ya toh, salat istikharah pakai fikih. Begitu. Akad nikah pakai fikih. Walimah nikah pakai apa? Fikih. Itu, jangan fikih melulu, tauhidnya harus dibesarkan. Supaya apa? Tawakalnya tinggi, masalah rizki itu ilmu tauhid itu. Kalau fikih melulu ya itu menimbang dan menimbang. Memutuskan untuk tidak, tak kira memutuskan untuk lanjut gitu. Itu terlalu banyak pertimbangan itu. Nggak melaku, nggak jalan-jalan. Itu hati-hati. Fikih itu juga ada talbis iblisnya itu fikih itu. Ada Imam Ibnul Jauzi juga menulis dalam fikih ada talbis iblisnya. Orang disibukkan dengan perdebatan masalah fikih, akhirnya masalah tauhid dan yang lain terbengkalai gitu. Dan menjadikan hati keras karena sering berdebat, tidak belajar tazkiyatun nufus. Itu talbisnya dari fikih juga, ada talbisnya. Nah, termasuk ini tadi ya. Wah, ini ada akhwat nih, saya udah cocok nador sama dia, tapi menurut ilmu fikih ya, dia ini belum mengenal sunnah, ini nanti mudorot ini. Justru kita menikahi wanita ini, asalkan watak aslinya baik, ya nanti kita yang harus membina dia, mengajari dia, dan menjadi nilai pahala buat kita. Karena dengan sebab menikah dengan kita, dia jadi mendapatkan hidayah gitu. Mohon maaf ya, terlalu ekstrim perkataannya. Nah, ini dilanjutkan apa enggak ya kemalaman ya? Kalau masalah dilanjutkan kok enggak, barulah pakai ilmu fikih lah ini, maslahat mudorot. Ya, saya kira sudah sampai di sini dulu lah sementara ya, sudah malam. Ya, masih ada ini beberapa pertanyaan belum kita baca. Insya Allah lah di waktu yang akan datang ya, kita baca dan jawab semampu ilmu saya. Demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.